Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dipanggil-panggil dari bulan lalu, semangatnya gini-gini aja Ustaz. Gitu ya. Ulangin nih salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganjil deh. Dikit lagi ya, sekali lagi aja. Biar semangat aja gitu ya. Ini ustadznya tuh Ustadz Nanang Kalau anak Mubarak. buah Jainuddin begini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang ngucapin salam sama yang balas ya berkah. Insyaallah amin. Amin. Utangnya yang ada utang dilunasi. Amin. Pinjam duitnya sama siapa kek? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini, detik ini kita dapat menghadiri kajian mingguan dari Indosat ini. Alhamdulillah bersama Ustadz kita, Ustadz Nanang Mubarak. Mubarak apa Mubarakah? Salawat dan salam kita tetap curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kali ini kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita hingga jam setengah 2, jam 2, jam 3. Bukan jam 1. Oh, ya, mari kita tutup aja acaranya. Oh, nggak bisa. Baik, selanjutnya saya silakan kepada Ustadz untuk memaparkan materinya. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashkurullaha wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang ada mari senantiasa kita hadirkan ketulusan, keikhlasan kita dalam setiap langkah, perilaku, aktivitas kita, sehingga dengan keikhlasan ini semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, tabungan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang perlu kita kesegarkan kembali tentang kehidupan kita dan tentang keberagamaan kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa fenomena yang begini. Ada orang yang sudah merasa Islam kalau lahir dari keluarga Islam, seolah otomatis Islam. Fenomena kedua, ada orang yang sudah merasa Islam jika sudah sholat, puasa, zakat, dan haji. Betul ya? Itu fenomena keberapa? Kedua. Yang ketiga, ada orang yang sudah merasa sempurna Islamnya kalau dia bergabung dengan satu organisasi yang mengatasnamakan Islam, atau harokah bahasa agamanya, atau bahasa Arabnya ada berharokah, beraktivitas, bergabung dengan organisasi, dengan mazhab, dengan harokah tertentu yang harokah atau organisasi atau mazhab tersebut adalah berafiliasi dengan Islam, seolah sudah Islam banget, sudah sempurna Islamnya, seolah begitu. Tiga fenomena ini
kalau boleh teman-teman lihat, apakah hari ini masih ada? Banyak. Ini sepertinya kalau mendengar pertanyaan katanya harus dijawab. Yang tidak menjawab berarti tidak apa? Tidak mendengar. Kalau ada pertanyaan diapain? Jawab. Kan metode saya begitu kemarin, betul ya? Kalau ditanya, dijawab. Kalau disapa, dibalas sapaannya. Kalau ada sapaan, ada pertanyaan tidak dijawab, berarti, bukan saya ngomong ya, apa ngomongnya tadi? Budak. Bukan saya ngomong ya. Nauzubillahimin. Cek. Apakah masih mendengar suara saya dengan jelas? Jelas. Yang mendengar angkat tangan. Yang mendengar saja. Yang nggak mendengar gak usah angkat tangan. Cek. Coba tengok kiri kanan, ada yang belum angkat tangan. Berarti tidak mendengar. Kayak tepuk-tepuk sahabat punak teman sebelah kanannya, tepuk-tepuk. Yuk, tepuk-tepuk. Teman-teman, yuk, teman-teman. Ayo tepuk-tepuk pundaknya diikuti. Tepuk-tepuk lalu bisikin, ikuti bisikan saya. Teman-teman. Mendengar tidak? Perkataan Ustadz Nanang. Kalau mendengar dijawab. Kalau ada pertanyaan dijawab. Nah, kalau mendengar bisikin. Ayo, tepuk sebelah kirinya. Balas. Gue denger ya. Makasih diingetin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? 3 fenomena umat Islam hari ini. Yang pertama apa tadi? Sudah merasa Islam banget, sempurna Islamnya, karena merasa dia lahir dari keturunan Islam. Ini fenomena ini ada gak sekarang? Ada gak? Orang tuanya Islam, ibunya Islam, ayahnya Islam. Berarti otomatis kesimpulannya seolah Islam. Berarti Islam banget ya? Sempurna Islamnya, kira-kira begitu. Betul nih? Apalagi orang tuanya kental keislamannya. Katakan ustazah, keturunan Kiai Habib, keturunan Kiai Ustadz Ajungan Habib, seolah keturunan berikutnya Islam banget, seolah begitu. Betul apa betul? Ini fenomena ini ada gak hari ini? Ada ya. Orang tuanya ke masjid terus, orang tuanya ngaji, seolah anaknya pun Islam banget, sempurna Islam. Ini fenomena pertama. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada ya. Sehingga gak perlu lagi ngaji, gak perlu lagi sholat. Ada yang begitu juga tuh. Bahkan mohon maaf, ada orang Betawi di sini. Nah, saya pernah ngisi ngajian, ngisi taklim nih di Jakarta Barat nih. Nih, Bu, kata bilang, ini pada kemana sepi amat ya? Ustaz, kan hari ini tanggal merah. Emang kenapa tanggal merah? Kan kalau tanggal merah ngaji libur. Emang bisa begitu ya? Saya tanya, Ustaz, dia ada seorang ibu mengatakan, Ustaz, di kampung kita mah boro-boro ngaji tanggal merah. Ini sholat pun libur tanggal merah. Astagfirullahaladzim. Bisa begitu. Jadi kalau tanggal merah libur. Bukan hanya kerja yang libur, tapi sholat pun libur. Boro-boro ngaji, sholat pun libur. Astagfirullahaladzim. Semoga sekarang udah kagak ada. 7 tahun yang lalu saya ngisi di Jakbar tuh, di Meruya sama Joglo. Masya Allah, begitu amat ya. Ini taklim biasanya rame, jadi sepi. Dikatakan apa? Tanggal merah. Kalau tanggal merah katakan libur. Ada yang bilang boro-boro taklim, sholat pun. Astagfirullahaladzim. Ini begitu nih kesebagian umat Islam. Yang kedua apa? Sudah merasa Islamnya, sudah merasa Islam banget, sempurna banget kalau sudah sholat, puasa, zakat dan haji. Ada yang bilang begini, Pak Haji kok kagak sholat ya? Ustadz Nanang nggak tahu. Kan pahala haji umroh. Apa tuh? Ramadan ila Ramadan, umroh ila umroh gitu ya. Ramadan ke Ramadan. Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, haji ke haji,
menghapus dosa. Habis sholat, habis umroh, habis haji, seperti bayi yang dilahirkan, mendelet, menghapus dosa yang telah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ustaz, ini stok pahalanya banyak, begitu. Kan setahun kemudian masih ada stok pahala. Ini ada saldo, seperti ada debit debit sama apa? Kredit. Kan kalau kita naruh uang di tabungan kan banyak ya. Diambil kan masih ada kalau ada saldo. Begitu kira-kira diumpamakan seperti tabungan. Jadi umroh sekali bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, kan begitu. Hadisnya sih benar, betul gak? Tapi pemahamannya nih, kenapa gak sholat, Bu? Kan tabungan amal pahala saya masih banyak. Ini kagak sholat setahun nih, saldonya masih banyak, kan begitu. Nanti kalau udah mau habis nih, gue umroh lagi, begitu katanya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi, kalau mau habis nih, nanti kan Ramadan datang, stoknya banyak lagi, saldo tabungan pahala banyak lagi. Ini sebagainya masih ada. Gak tahu kalau di sekitar kita ada gak yang beranggapan begitu, sehingga sholatnya seminggu sekali, Jumat doang, ada gak? Kan Jumat ke Jumat menghapus dosa. Dosa lagi, nanti pas giliran sholat Jumat, sholat lagi, habis lagi. Begitu persepsinya, Masya Allah. Hadisnya benar gak? Hadisnya benar, tapi pemahaman, mindset, persepsi, paradigma, dan aktivitas pengamalan hadisnya kurang tepat. Jadi fenomena kedua apa tadi? Orang sudah merasa sempurna Islamnya, sudah Islam banget kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji. Ini yang nomor 2. Nomor 3 apa tadi fenomenanya? Ketika seorang bergabung dengan organisasi tertentu, mazhab tertentu, harokah atau organisasi, apalagi aliran, mazhab tertentu yang berafiliasi dengan Islam, seolah sudah sempurna Islamnya. Sehingga ada yang mengatakan kalau tidak bergabung tidak Islam banget. Ada kayak begitu? Kalau tidak satu mazhab, bukan Islam nggak Islam banget. Itu aliran lain. Ada yang begitu? Ini fenomena ketiga, 1, 2, 3 ini masih ada gak di tengah-tengah kita? Masih ya? Masih ada gak? Ada. Nah hari ini dengan waktu yang ada, udah jam 1 lewat, habis waktunya. Ini baru prolog ini. Baik. Siapa yang sudah baca buku saya, Kantor ke Surgaku? Hatam bolak-balik. Allah. Siapa yang punya bukunya? Udah baca belum? Belum. Baru judulnya doang, masih dibungkus kali ya. Masya Allah. Kita akan mempelajari sebenarnya PR ya, yang MPR manajemen pintu rezeki sudah selesai, belum selesai. Dulu baru mukadimah. Ada 3 pintu rezeki sudah dibahas? Belum. Oh. Nanggung banget ya. Kita mau bahas yang mana nih? Saya sudah SMS tema ke siapa yang SMS kayaknya? Ada. Temanya dosa ritual versus dosa sosial. Ini sebenarnya nyambung dengan pintu rizki. Mau yang mana dulu nih bahasnya? Tuntasi pintu rizki atau mau dosa ritual versus dosa sosial? Hah? Udah gabung waktunya gak nyukup bro. Satu pembahasan minimal 3 jam. Minimal itu. Kalau training minimal 1 hari. Mau yang mana dulu? Rizki. Wah, kayaknya ada sesuatu banget tuh. Yang mana nih? Rizki dulu ya. Ya udah, kita bahas Rizki. Teman-teman, di buku saya disampaikan ada 3 fasilitas rizki. Ada 3 kemenangan, ada 3 kesuksesan, ada 3 keberuntungan. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ini gak nyambung dengan prolog saya dong tadi. Jadi kata sambung-sambungin aja ya. Ini bocoran saja. Ada, kemarin sudah bahas pintu rizki. Teman-teman butuh rizki gak? Butuh rizki gak? Bulan atau beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang makna rizki. Apa rizki artinya? Halo? Pada kemana ini? Apa arti rizki? Kita sering mendengar rizki. Apa arti rizki? Ya Allah ya Rabb.
pada kemana ini ya? Kita sering mendengar rizki. Sering mendengar gak? Sering membaca tulisan rizki. Pernah membaca? Sering membaca? Lalu apa arti rizki? Terpura-pura tahu juga nih. Apa nih? Ya udah, waktunya kasih tahu aja ya. Rizki adalah segala macam pemberian Allah kepada hambanya yang bermanfaat dan telah dimanfaatkan. Jadi disebut rizki apa? Semua pemberian Allah yang bermanfaat dan telah dimanfaatkan. Contohnya dulu apa? Air. Apalagi? Contoh rizki, air, oksigen. Apalagi? Uang termasuk gak? Termasuk. Kesehatan? Termasuk. Pertemanan? Termasuk. Penglihatan, pendengaran? Termasuk. Pernafasan? Termasuk. Jodoh? Termasuk. Banyak teman? Naik gaji? Oke, apalagi? Waktu luang? Termasuk. Yang bermanfaat dan telah dimanfaatkan. Kalau begitu, uang termasuk rezeki gak? Masuk. Nah, kalau uangnya masih di bank, di tabungan, sudah termasuk rezeki kita bukan? Belum. Itu baru potensi rezeki. Sampai uang itu dimanfaatkan, dimakan, diminum, diberikan pakaian, atau diberi orang, dikasih orang. Itu baru rezeki. Itulah aukamaqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Ada seorang hamba mengatakan, mali, hartaku. Kata Rasul, harta itu cuma 3 macam. 1, yang engkau makan lalu jadi, ayo dong bilang, kotoran. Yang kamu makan kemudian jadi kotoran. Yang kamu pakai kemudian menjadi usang, lusuh. Dan yang kamu kasih ke orang dan kemudian menjadi amal bekal di akhirat. Ini 3 macam harta rizki menurut versi Rasulullah Muhammad SAW. 1 apa? Yang makan, keluar kotoran. Yang kedua? Menjadi usang. Yang ketiga? Yang kau kasih kepada orang, infakkan kepada orang, yang kemudian menjadi bekal pahala tabungan kita di akhirat. Selebihnya itu rizki, baru potensi rizki. Baru apa? Potensi. Pacar itu bukan jodoh, baru potensi. Pacar nih, kalau udah jawab kabul, baru rizkimu. Jadi pacar belum jadi rizkimu, belum sah engkau miliki. Kalau sudah ijab kabul, baru itu jodohmu, rizkimu. Ada yang belum nikah? Wah, ini di sampingnya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ini belum nikah juga? Belum 2 kali. Belum 2 kali. Jangan bohong ente, kasihan yang bujang. Kasih dulu yang lain. Kecuali yang bujangan udah Habis. enggak. 1 sudah jadi pastor. Yang kedua sudah gila. Betul ya? Cuma itu doang. 3 penyakitan. Mohon maaf. Jangan. Nah, astagfirullahaladzim. Yang bujangan mohon maaf ya. Kita doakan nih, semoga yang bujangan dapat jodohnya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, yang disebut rezeki apa tadi? Yang dimakan. Apa yang kita makan kemudian jadi kotoran, apa yang kita pakai kemudian lusuh usang. Yang ketiga, apa yang kita nafkahkan, kita kasih orang yang akan menjadi bekal insya Allah tabungan di akhirat. Itu rezeki. Berarti uang yang di tabungan di bank belum jadi, baru potensi. Pacar baru potensi, belum jadi jodoh, belum jadi rizki, belum jadi pesah kan. Kemudian ikan di lautan belum jadi rizki sampai dimakan. Kemudian tumbuhan kayak padi, anggur, apel yang masih di pohon belum rizki.
sampai dimakan. Nah, ini versi siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Untuk itulah kita fahami 3 fasilitas rezeki. Cepat saja. Ada berapa? 3 fasilitas rezeki yang Allah telah siapkan kepada kita, yang mestinya bagi orang beriman menjadi tenang, nyaman, bahagia. Gak usah galau, resah, gelisah, was-was, cemas. Gak usah iri sama apa yang diberikan sama orang lain, karena masing-masing sudah punya kadar ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, rizki, fasilitas rezeki dari Allah yang telah disiapkan. Yang pertama adalah rizki yang dijamin. Yang pertama apa? Rizki yang dijamin. Yang kedua rizki yang dijemput. Apa? Rizki yang dijemput. Yang ketiga rizki yang diantar. Apa? Rizki yang diantar. Oke, yang pertama rizki yang dijamin. Baca surat surat 11 itu surat apa? Subhanallah, pada tawadu banget ya peserta kita siang-siang ini, Masya Allah. Jadi malu kita. Surat Hud ayat ke-6. Surat 11, surat Hud, surat ayat ke-6. Ada? Kita baca bareng-bareng yuk, biar dapat pahala yuk. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi kecuali Allah telah jamin rizkinya. Ini ayatnya, dasarnya. Jadi perlu khawatir gak kalau begitu? Perlu khawatir gak? Perlu gelisah gak? Perlu putus asa gak? Perlu cemas dan galau masa depan gak? Gak perlu. Allah sudah jamin rezekinya. Hadis riwayat Hakim. Nabi bersabda, malaikat Jibril membisikkan ke dalam diriku. Apa bisikannya? Tidak akan wafat, tidak akan mati seorang hamba kecuali jatah rizkinya sudah habis. Tidak akan wafat, tidak akan meninggal, tidak akan mati seorang makhluk, apalagi manusia, kecuali jatah rizkinya sudah habis. Contoh, siapa namanya? Mas Akbar atau Bang Betawi? Bang Akbar ini ditabrak truk dari belakang. Dari depan ketabrak bis. Samping kanan kereta api. Samping kiri sama kereta, sama beca dah. Dari atas pohon kelapa, dari bawah masuk lubang digigit ular. Astagfirullahaladzim, jelek amat ya. Astagfirullahaladzim. Jadi contoh, kalau beliau Mas Bang Akbar dikasih contoh nggak marah, cuma hatinya geremet doang. Katakanlah begitu ya. Kalau jatah rezeki belum habis, Nggak mati. Allah tidak akan mati. Kalau jatah rezekinya belum habis. Walaupun mau tangan, kaki, kepala pisah-pisah. Coba lihat, nyatu gak? Nyatu. Alhamdulillah. Kalau nyatu begini, ya pisah lah. Gitu ya. Pisah-pisah, gitu kira-kira begitu ya. Kalau jatah rezekinya belum habis, masih hidup. Contoh, ada gak yang kelindas kedua kakinya sama kereta atau mobil? Lalu masih hidup sampai sekarang? Atau tangannya butuh, masih hidup sampai sekarang? Atau sampai pinggulnya, mohon maaf, putus? Di apa? Di apa? Ya, diamputasi karena kelindas begitu. Kira-kira ada yang masih hidup? Ada, kecuali yang tidak punya leher ya. Habis maksudnya. Karena ya apa namanya? Nafasnya ya, yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, tidak akan mati seseorang atau makhluk hidup di muka bumi kecuali sudah habis kadar rezekinya. Dalam surat Hud tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak semua bintang melata yang hidup di muka bumi Allah telah jamin rezekinya. Kalau begitu perlu khawatir gak? Perlu takut gak? Perlu takut masa depan gak? Tidak dapat. Maka bagi orang beriman adalah laitai asu an rahillah. Tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Kalau putus asa kata Allah maka termasuk bukan orang beriman. Bukan apa?
Dalam Quran itu udah jelas orang kafir atau orang fasik atau munafik. Kalau dalam hatinya ada kekafiran, ada kemusyrikan, ada kemunafikan, ada kefasikan, maka dia sering putus asa. Nah, ini yang pertama. Jadi teman-teman yakin nggak bahwa Allah telah jamin rezeki kita? Yakin nggak? Yakin nggak? Oke, tugas kita memang adalah meyakini. Yang pertama. Yang kedua, menerima dengan ridha dan ikhlas sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa? Karena gini, tentang rezeki yang dijamin ini, Allah akan kasih ke semua makhluk apapun, bukan hanya manusia, apapun makhluknya, dan juga kepada manusia sesuai dengan kadar atau ukurannya. Ukurannya beda. Ukuran baju apa? XL. SL. Saya M. XXL. XXL. Gede amat ya. Pak. XL. XL. L. L. XL. XL. ML. ML. ML ya? Emang ada ya? Ada kali udah mau dibikin kan? Kok anak muda bahasanya ML gitu ya? Kayaknya kalau pikirannya negatif udah kesana apa ya tuh? Masya Allah ML ya. Apa ML kalau anak muda tuh? L. L. M. Ada yang S? S itu small. M medium. L large. XL extra large. XXL extra ya, atau triple L atau triple X. Nah, analogi ukuran baju itu merupakan analogi terindah, mudah difahami tentang kadar dan ukuran rizki pemberian Allah kepada seseorang. Jadi saya ukurannya M, Bang Akbar ini ukuran XL, saya gak boleh iri kepada yang ukurannya XL. Kalaupun katakanlah kita pakai ukuran XL, apa yang terjadi? Kegedean nggak? Tenggelam ya? Nggak pantas nggak? Nggak pantas. Atau Bang Akbar ini ukurannya XL, iri sama yang ukurannya S. Akhirnya dikasih ukuran S, dipakai, kira-kira nyukup nggak? Markatet ya? Bahasa Belandanya markatet. Bahasa Betawinya apa? Ketat. Oh, ketat. Apa? Ya ketat ya? Pantas gak? Gak pantas, betul ya? Nyaman gak kira-kira? Gak nyaman, karena harusnya XL minta S. Betul ya? S. Ya maksudnya ukuran S, Bu. Apa? Tapi S tadi apa? Small, kecil. Pantas gak? Nah, tugas kita gak boleh iri sama ukuran rizki orang lain yang dikasih Allah. Kalaupun iri kita dikasih, katakanlah ya, dikasih, maka akan terjadi kepincangan, ketidakpantasan, dan ketidaknyamanan buat kita. Contoh, kita belum pantas kaya, Allah kasih kekayaan, maka kekayaannya akan menjadi musibah baginya. Betul gak ya? Akan menjadi musibah baginya. Mungkin tidak pantas, mungkin akan norak, mungkin akan sombong, mungkin akan cepat habisnya karena tidak bisa memaintain. Maka tugas hari ini adalah kalau kita ingin kasih rezeki yang dijamin, tetap satu, yakini. Yang kedua, syukuri, terima apa adanya. Kalau ingin ditambahkan, maka bersyukur. Atau yang kedua adalah pantaskan diri kita agar Allah kasih rezeki lebih banyak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi satu apa? Tugas kita kepada rezeki yang dijamin, yakini bahwa Allah tidak akan matikan kita kecuali jatah rezeki sudah habis. Yang kedua, cara memperbesarnya, syukuri, la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka Allah akan tambahkan. Betul ya? Yang kedua, syukur itu apa? Terima yang kecil, syukuri, Allah kasih yang besar. Betul ya? Rumusnya. Jadi kalau punya istri satu, syukuri, la azidannakum. Syukur ditambah. Jangan salahkan Allah kalau Allah tambahkan. Kita gak bisa nolak. Kalau sudah bersyukur Allah tambahkan. Rumusnya begitu. Mohon maaf nih, ibu-ibu mohon maaf ya. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau para suami syukurnya lebih kenceng dari istri, kemudian Allah akan tambahkan
Saya tidak tahu yang mana yang tambahkan. Ini negatif nih, sensitif nih kalau saya, bukan negatif, sensitif kalau saya ngomong. Tambahkan apanya? Saya tidak tahu tambahin apa. Tapi kalau suami syukurnya lebih kencing dari istri, mohon maaf nih ya Bu. Rumus Allah begitu, la azidannakum, ditambahkan. Saya tidak tahu tambahinnya apa. Rizkinya amin. Biasa juga anaknya atau ibu dari anak-anaknya. Mohon maaf, ini rumus dari Allah. Saya apapun kemampuan manusia tidak bisa menolak takdir Allah. Kalau la in syakartum la azid, maka tugas kita adalah para istri pun perbanyak syukurnya. Maka akan ditambahkan, bukan suaminya nih kalau istri. Ditambahkan rezekinya, kesehatannya, cintanya, harmoninya. Bahasa Belandanya kadedeh seorang istri kepada suami. Apa kadedeh itu ya? Tolong terjemahkan. Ada orang Singapurna. Bisa jadi ditambahkan cinta, rindu, sayang seorang suami kepada istrinya. Subhanallah. Maka seorang suami ketika mau beri nafkah, kata istri, aku tidak butuh amplopnya. Butuh istrinya. Istri yang berkasih sayang kepada suaminya dengan tulus, aku pun tidak butuh isinya, aku butuh cintamu. Makan cinta katanya. Maksudnya tidak sekedar butuh isi amplopnya. Buatlah apa artinya isi amplopnya uang kalau tidak dikasih cinta, sayang dan enak pokoknya ya. Betul ya? Mana ada istri di sini, seorang istri? Apakah butuh sekedar uang saja? Tanpa ada cinta, sayang? Bahasa Singapurnanya adalah Singapurna maksudnya. Apa kadedeh? Itu Mama Dede, itu beda lagi. Oke, sekali lagi, tugas kita kepada rezeki yang dijamin apa? Satu, meyakininya bahwa Allah telah jamin dalam Quran dan hadis jelas referensi tadi. Yang kedua, mensyukurinya akan ditambahkan. Yang ketiga, agar ditambahkan lagi apa yang disyukuri? Pantaskan diri kita agar ketika Allah anugerahkan rizki, kita sudah siap, tidak kedodoran, tidak kebesaran, tidak kesempitan, dan tidak berubah menjadi musibah atau kesombongan. Na'udzubillahi min zalik. Ini rizki yang pertama. Waktunya habis. Sharing dulu aja ya. Daripada dikasih kurang jelas, kita sharing. Silakan yang mau memperjelas atau menambahkan atau bertanya, boleh. Baru bahas satu dari 3 rizki yang telah Allah siapkan. Silakan, boleh. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, untuk Iwan Ahmad yang mau bertanya. Cukup jelas? Cukup memuaskan? Meskipun kita bukan alat pemuas ya. Kita bukan pemuas. Iya. Oke, saya perjelas sedikit ya. Bagi individu kita, bagi yang belum menikah, Allah telah jamin jodohnya sebenarnya. Tugas kita meyakininya dan memantaskan diri. Kalau belum pantas, maka jodoh belum akan kunjung tiba kepada kita walau pacaran bertahun-tahun. Mohon maaf. Istilah kata, ibarat kata, kalau belum ada janur kuning di depan pintu rumah kita, masih berhak disahabat orang lain. Maka buru-buru, jangan memperlambat. Atau bahasa orang Betawi nih, kalau belum ada bendera kuning di depan rumah kita, maka kita masih bisa berhak untuk menggayatnya. Bisa dipahami ya? Tapi pertama adalah yakini, yang kedua pantaskan diri. Wa'iddu lahum. Siap, bersiap, memantaskan diri agar Allah kasih jodoh kepada kita. Pantak, layak, pantuk, bahasa hadis apa? Sukufu. Kelayakan dan kepantasan. Kira-kira begitu. Nah, bagi kita yang pekerja, yakini bahwa selama ini perusahaan masih ada, maka kita sudah menjadi bagian jaminan dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dari Allah, tapi lewat pintunya Insya Allah. Kalau Indosat sebagai jalur rezeki kita, berarti Allah jamin rezeki kita lewat Indosat selama Indosat masih ada. Insya Allah.
Berikutnya, bagi teman-teman yang sales marketing, katakanlah, bagi korporasi kita, bentuk rezeki dijamin apa? Satu apa? Bentuk jaminan rezeki Allah apa? Satu, selama masih ada orang yang lahir ke muka bumi ini, itu bagian dari bentuk jaminan potensi customer kita. Betul apa betul? Maka perlu khawatir gak sebenarnya? Provider seluruh yang lain boleh ada, tapi potensi rizkinya sebagai jaminan dari Allah selama belum kiamat, masih ada yang lahir, masih pegang handphone, termasuk saya adalah salah satu customer yang setia dari yang pertama punya handphone sampai sekarang Indosat punya. Kayaknya perlu juga dikasih. Tolong rekomendasikan. Dari yang punya handphone punya yang segede pisang, yang segede gini 30 handphonenya ya, 20 cm gede. Kalau ketika masuk ke aku jendol banget. Pas pernah yang punya handphone yang gede gitu. Dulu yang gede-gede Motorola, ya, sama Nokia gede banget, masya Allah, jendol. Saya orang ngeliatin apaan tuh kira-kira. Tetap dari yang pertama punya sampai sekarang Indosat dan nomornya gak ganti-ganti. Hilang boleh, tapi saya minta lagi ke Indosat nomor yang sama. Dicopet boleh, tapi Indosatnya harus tetap nomornya sama. Ini kayaknya customer setia nih, loyalis. Insya Allah, semoga ada yang dengar. Ada manajemen gak ya? Saya betapa banyak seluruh yang lain mau gayat saya untuk ganti nomor supaya punya, tetap aja nomor saya cuma satu. Mentari Indosat, subhanallah. Gimana gak loyal kita? Semoga Allah berikan ini peluang, betul ya? Bentuk jaminan rezeki dari Allah. Jadi teman-teman kalau bisnis nggak perlu khawatir. Selama masih ada yang lahir, selama masih ada yang hidup, masih ada yang bernapas, maka rezeki kita dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, bentuk rezeki yang dijamin dari Allah yang berikutnya apa? Selama air masih diturunkan, tumbuhan masih hidup, binatang masih hidup, kita masih akan hidup. Berarti itu bentuk jaminan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama ibu masih bapak, teman-teman masih bisa bernafas, berarti itu bagian dari bentuk jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita baru bahas rezeki yang jamin. Waktunya habis. Silakan, ada yang diskusi, bertanya boleh. Ayo, gimana Pak? Bertanya. Boleh. Subhanallah. Ini kayaknya kalau yang bertanya tim dokumentasi jarang-jarang tim dokumentasi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya ke beliau. Iya. Nggak usah Pak. Kalau misalkan orang yang minta rezekinya melalui setan itu gimana Pak Ustaz? Iya. Nah, itu aja sih. Baik, sekolah. Bagaimana kalau orang minta rezekinya kepada setan? Boleh gak? Boleh gak? Secara syariat gak boleh. Kita fahami dalam syariat kita boleh gak? Gak boleh disebut apa? Musyrik. Tapi walaupun begitu, itu bisa jadi jalan bentuk jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun caranya salah. Berarti selama masih ada syaitan, selama masih ada dukun, itu bagian dari keyakinan mereka, bentuk jaminan. Walaupun kita bagian faham itu adalah musyrik, tidak boleh dilakukan. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita hari ini, terlalu percaya, mohon maaf, terlalu yakin di luar keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf. Ini tahun politik. Betul ya? Tahun politik. Ternyata walaupun sudah modern, di tangannya itu adalah smartphone, gadget dan yang lainnya, ternyata masih ada ya. Mohon maaf, penuh hari ini marketnya orang pinter, marketnya apa istilahnya, panennya orang pinter, paranormal dan dukun. Saya ada teman di Pandeglang, dia dicalonkan oleh partainya. Nah, salah satu keluarga dari teman saya itu adalah, mohon maaf, kata orang mah orang pinter ya, kata orang ya. Ini hari ini rumahnya hampir setiap jam didatangi sampai
antri, janjian, bahkan rela nginep untuk datang ke dia. Bahkan teman saya yang alhamdulillah Allah kasih hidayah gitu ya, sudah tarbiyah, sudah faham gitu ya, ditawari, lu kan saudara gue nih, bahasa kasar gitu ya, lu kan saudara gue, lu kenapa sih gak mau nih amali nih, lu bawa dipegang nih, gue punya barang nih, kalau lu mau menang, kalau lu mau kepilih. Karena alhamdulillah teman kita akhirnya masih lurus, dia tidak mau, tidak mau dititipin, gak usah bayar katanya, karena masih saudara gitu ya. Mau dititipin, mau gak usah bayar, lu pegang aja nih barang gue, maksudnya gak tahu barang apa gitu ya. Lu amalin nih zikirnya, gak mau tetap, karena akidah tidak bisa dibayar, walaupun dengan persaudaraan darah dari keturunan orang tua atau yang lainnya. Nah, ini adalah perlu kita pahami. Hari ini dunia modern masih ada gak? Masih ada gak? Masih ada. Bahkan ada orang yang mendewakan, menuhankan uangnya untuk membayar suara untuk membayar orang, money politik. Saya sampaikan kepada mereka yang mencalonkannya kepada masyarakat. Salah satu hadis yang di dalam ulama fikih sangat terkenal, ar-rashi wal murtashi finnar. Ini sabda Nabi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi dan menerima finnar. Atau kama qala Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya? Yang memberi apa tuh? Suap agar dipilih atau ada kepentingan. Yang memberi dan menerima, kata Rasul, finnar. Saya cuma menyampaikan saja, bukan mulut saya, bukan dari saya. Mulut saya menyampaikan dari sabda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan, saya campaign, saya bukan orang partai, tapi kekhawatiran, kegelisahan saya adalah banyak hari ini berpartainya tidak berasaskan moral dan agama. Dan saya tidak mengharamkan politik dan partai. Karena kalau kita menjauhi politik dan partai, maka Indonesia akan dipimpin siapa? Ini muslim semua kan? Akan dipimpin oleh siapa? Kalau nggak non-muslim, orang-orang bejat. Dan ini adalah sudah menjadi grand design. Teman-teman tahu semua media kumpul waktu di Bali? Semua redaktur, semua owners dari media cetak, media elektronik kumpul, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Pernah tahu waktu itu akhir 2013 kumpul di Bali? Dan ada satu orang redaktur Tempo yang keluar gara-gara tahu ternyata adalah mengusung salah satu misi adalah Muslim atau Islam atau partai Islam akan dijadikan musuh bersama. Dan bagaimana caranya untuk mencitrakan citra negatif kepada partai Islam, khususnya kepada Islam. Sehingga ada jargon mereka adalah semua partai sama, walaupun partai Islam. Itu adalah sudah menjadi grand design dari media. Dan menjadi grand design dari media, corong media, mohon maaf, dari negara luar. Didukunglah, kumpullah kompresi media tingkat tinggi yang diinformasikan menurut informasi nasional, hanya media nasional, padahal didukung oleh komunitas perkumpulan dari Palangis dan dari Yahudi. Dan itu sehingga ada teman kita yang dari Tempo langsung keluar, karena dibayar langsung, masing-masing orang dibayar. Ada yang 100 juta, 150 juta gitu. Untuk menghadiri itu dikasih tiket, kemudian tempat gratis, dan di sana dikasihlah macam-macam gitu ya. Dan ada juga yang karena akidahnya masih benar keluar tuh, tapi ikut sampai tuntas, kemudian keluar dari salah satu perusahaan medianya. Salah satunya apa? 2014 ini umat Islam akan dipecah belah agar tidak bersatu. Minimal adalah suara umat Islam terpecah kepada partai-partai tertentu yang masuk. Strateginya biar pecah gimana? Strateginya gini, mereka akan masuk di backup oleh apa ya? Ini terbuka atau tertutup nih? Di backup oleh kalangan tertentu, masuk ke kalangan Islam yang Islamnya kuat,
yang Islamnya kuat, paham ya maksudnya? Yang Islamnya kuat, organisasinya kuat, masuk mengkampen apa? Mengkampen golput. Supaya golput tidak milih dengan mengatasnamakan, mohon maaf, demokrasi haram, politik haram, partai haram, bid'ah dan lainnya. Masuk ke kalangannya kuat seperti itu, golput, netral, tidak berkontribusi, netral. Dan itu banyak. Kepada Islam yang abangan, hanya identitas, maka mereka sudah siapkan dana setiap rumah, setiap kepala, setiap orang, setiap one man one vote itu sudah disiapin, one man one vote one money. Mereka sudah siapin. Orang pinter yang tadi kuat Islamnya nggak mungkin bisa dibayar, maka kampanyenya apa? Kampanyenya apa? Golput, mengatasnamakan Islam, haram bidah dan yang lainnya, kemudian mencitrakan semua partai sama. Semua partai walaupun Islam sama, mau ustadz mau siapa sama saja. Itu kampanye mereka dan sekarang berhasil gak? Berhasil. Kemungkinan golput kalau tidak ada yang mengkampanye lagi hampir saja 50%. Itu dilihat dari pengalaman pilkada. Paling banyak adalah beberapa provinsi 64% sampai 67%. Paling banyak kontribusi pemilihnya. Dan ini sedang dikampanyekan oleh orang tertentu dengan membayar tertentu, masuk ke organisasi tertentu yang kalangan Islamnya tadi kuat, supaya golput netral dengan mengatasnamakan semua partai Islam atau semua partai sama, partai haram, politik haram, istilah kata adalah Demokrasi haram. Islam yes, partai no. Ini sudah dikampanye dan ini sekarang akan digulirkan lebih banyak lagi kepada Islam, orang Islam yang abangan, yang apa namanya, yang identitas gitu, yang pragmatis. Mereka sudah siapkan dana sehingga tidak milih partai Islam, tidak milih orang-orang baik, dan akhirnya jadilah yang naik siapa? Orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang tidak berakidah, orang-orang yang tidak paham dengan agamanya. Apa yang terjadi masa depan? Teman-teman bayangin saja. Golput hari ini kita atau netral atau kebayar satu suara saja, maka yang jadi siapa kira-kira? Mohon maaf. Satu sisi adalah salah satu tema sentral di tahun ini Palang, Natalis. Tema sentralnya apa? Petrus wajib jadi raja. Pernah mendengar? Itu tema sentral Natal tahun ini. Dan itu dikampanyekan terus. Mereka harus jadi memimpin negeri ini. Paling tidak ibu kota. Dengan menggadang-gadang nomor 1 DKI ini naik jadi presiden. Dan akhirnya DKI akan dipimpin oleh, dan mereka sudah siapin dana. Komunitas Persatuan Gereja di seluruh dunia sudah menyiapkan dana, mensupport untuk memenangkan dia. Dan nomor 2 DKI menjadi nomor 1. Teman-teman sudah dapat kabar selama setahun memimpin berapa puluh masjid yang dihancurkan? Sudah tahu kan? Selama kepemimpinan. Dan ternyata semakin tumbuh, semakin mudah tumbuh, mohon maaf, di tempat ibadah mereka. Teman-teman sudah tahu kan? Seperti itulah kira-kira. Kalau teman-teman ada orang Tangerang. Mereka sudah siapkan grand design. Mereka akan memisahkan diri menjadi provinsi tersendiri, Tangerang Raya. Sebentar lagi akan ada kota Tangerang Selatan, Utara dan Barat. Kalau sudah ada 5 minimal, maka akan menjadi provinsi sendiri. Dan 89% sertifikat tanah sudah ada di tangan mereka, di tangan gereja. 89%. Dan wilayah saya Tangsel, khususnya di daerah Pondok Aren, supaya umat Islam lupa dibayar agak tinggi cukup tanahnya, atau supaya mereka umat Islam lupa dikasih mall yang banyak, tempat wisata yang banyak, tempat food court. ya, istilahnya apa? Tempat makan.
Ya apa bahasanya yang Food keren? court, food court. Enggak yang kerennya. Jangkut. Yang kerennya, yang keren. Restoran. Bukan, itu restoran namanya. Food court namanya. Nah, itu dia. Dari tadi ngapa sih? Peter amat nih. Ini kayaknya udah basah perut nih kayaknya. Siapa yang orang Pondok Aren ada? Dia akan menjadi strategi emas. Tahu gak teman-teman yang Pondok Aren? Itu akan ada pesantren kaderisasi gereja. Sebelah mana? Sebelah mana? Percis di komplek penabur. Yang kecamatan Pondok Aren dibeli dan dipindahkan. Dan ini sekarang lagi dibangun bertahap menjadi akan komplek penabur. Selain sekolah akan ada pesantren bahasa Islam. Pesantren itu apa? Tempat kaderisasi mereka. Tangsel. Kalau di Karawaci sudah jelas ya. Harusnya sendiri. Tangsel akan buat. Dan silakan boleh investasi, diramekan. Pokoknya umat Islam rame dari mulai tempat yang haram jadah gitu ya, sampai tempat yang tempat wisata, tempat mall supermarket, tempat kuliner diadakan sehingga mereka lupa bahwa mereka sedang buat tempat-tempat itu. Bahkan mohon maaf, tempat ibadah mereka hampir mirip dengan mall, hampir mirip dengan gedung-gedung yang bagus. Gak ada status seperti, mohon maaf, tempat ibadah yang lain. Seperti mall, seperti gedung. Di Pondok Aren sudah jelas ya. Ada di samping Bank Permata atau belakang Hari-Hari. Ada lagi, ada dekat Carrefour. Itu adalah gereja yang bagus dan tiapnya tidak ada identitas tempat ibadahnya. Padahal tempat ibadah akan dikepung oleh gereja, presidennya bukan gereja tapi gereja. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Luar biasa apanya? Tantangan bagi kita. Maka saya sedang tadi diskusi di awal adalah mengkampen, ayo gugah nurani kemanusiaan, jangan sampai tidak peduli, jangan merasa sudah sempurna dengan Islam kita, dengan sholat ibadah kita, lalu kita tidak berkontribusi untuk memperbaiki negeri ini. Jangan sampai berdalih bahwasanya, mohon maaf, tadi termakan oleh media, semua partai sama, kampanyenya golput yang lainnya, sehingga yang naik siapa? Kalau nggak orang noni, maka orang bejat yang notabene-nya orientasinya jabatan, kedudukan, harta, dan mohon maaf, fulus akan naik. Yang membuat undang-undang dibuat oleh mereka, dan baru kita akan hanya bisa demo saja, mendemo ke partai Islam, padahal dulu kenapa tidak dukung golput, betul ya? Ketika sudah ada kejadian, mereka datang kepada, mohon maaf, yang menyuarakan kepada orang-orang. Saya yakin, teman-teman yakin nggak? Ada orang soleh di setiap partai. Ada nggak? Yakin nggak? Apalagi hari ini undang-undang mendukung bukan nomor urut kan, tapi suara terbanyak. Saya sih yakin ada orang soleh di setiap partai, betul nggak? Yang tidak bisa diwadahi oleh satu partai, tapi dia akhirnya ingin punya cara, jalan, kendaraan menuju kebaikannya, betul ya? Saya yakin. Nah, sekali lagi saya orang netral, saya bukan orang partai, tapi saya tidak menyuruhkan untuk golput. Ayo kita berkompetisi, pilih orang yang soleh. Saya yakin al-khabisina lil khabisat atau al-khabisatu lil khabisin, al-hafidhatu lil hafidhat atau al-hafidhatu lil hafidhin. Saya yakin orang soleh akan dipertemukan dengan orang soleh, betul gak? Orang baik akan dipertemukan orang baik fitrahnya akan bergabung berkumpul dengan orang baik, memilih orang baik. Insya Allah. Saya yakin ada setiap partai orang baik. Apalagi kalau dikatakan ada partai baik. Saya yakin masih ada. Nah, teman-teman jangan salah. Kok jadi ke sana sih? Salah ke sana, maka bisa jadi adalah ini akan saya bahas sebenarnya dosa spiritual versus dosa sosial, sebenarnya akan bahas. Salah satunya adalah merasa sempurna dengan keislaman kita, sudah sholat, puasa, dan zakat, tetapi kita tidak berkontribusi dalam hablum minan nas. Bahkan satu kesimpulan adalah pahala ibadah ritual kita bisa habis, terderet karena dosa
Sosial, mengabaikan kemaksiatan, mengabaikan keburukan, mengabaikan orang-orang bejat memimpin negeri ini. Nauzubillah min dzalik. Ini saja mungkin dari kita. Semoga kita diampuni oleh Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Subhanahu wa taala dari setiap niat yang kurang baik, kurang tulus, kurang ikhlas, dari setiap perilaku atau aktivitas yang salah orientasi dan khilaf dalam melakukan aktivitasnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah bertasbih mensucikan Allah dan hendaklah berhamdalah atau memujikan Allah, bersyukur kepada Allah, dan fastaghfiruh, dan hendaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemenangan kecuali datangnya dari Allah, tidak ada kesusahan dan kebaikan kecuali datangnya dari Allah. Fastaghfirul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Belum tuntas nih. Sudah selesai, sudah jam 2 kurang. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa penutup majelis. Insyaallah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ketemu lagi. Kalau tidak bosan, kita bahas tuntas lebih ini lagi. Kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi atau bulan depan. Insyaallah. Biar ada ustaz-ustaz yang lain variannya. Setuju ya? Oke. Insyaallah.